berada di sekeliling kita. Dan semuanya ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Dan selalu ingat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita selalu harus bersyukur dan selalu meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah? Allah adalah zat pencipta, sedangkan kita adalah makhluknya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menghitung begitu besar karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Allah yang menguasai kerajaan langit, dan Allah yang menguasai kerajaan apa yang ada di bumi. Baik makhluk yang ada di langit, baik makhluk yang ada di atas bumi, baik makhluk yang ada di dalam bumi, maupun makhluk yang ada di daratan dan di lautan. Semua Allah ciptakan untuk kepentingan kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat beriring salam tentunya kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, Nabi yang awal dan Nabi yang akhir. Nabi sebagai penutup kehidupan yang membawa kehidupan kita manusia minaz zulumati ilan nur, dari alam yang gelap menuju alam yang terang. Sahabat-sahabat media yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan ayat ke-6 dari surah Al-Hadid, surah ke-56, di mana Allah menjelaskan dan mengajarkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bizati sudur. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan dia maha mengetahui tentang segala isi hati, apa yang ada pada manusia itu sendiri. Ayat ini mengajarkan kepada kita, kepada manusia, kepada umat Islam, apa sebenarnya yang Allah ajarkan dalam ayat ini. Ayat ini menggambarkan sebuah perumpamaan. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah memasukkan siang ke dalam malam, dan Allah pun memasukkan malam ke dalam siang. Dan Allah maha mengetahui tentang apa yang ada di dalam hati, tentang apa yang tersembunyi di dalam hatimu, tentang apa yang terbersit dan terdetak di dalam hati manusia itu sendiri. Allah sangat mengetahui. Allah memasukkan siang ke dalam malam, dan Allah pun memasukkan malam ke dalam siang. Pertanyaan kita, apa ininya? Apa maksud Allah mengajarkan ini? Kita terjemahkan. Siang artinya suasana yang terang. Siang artinya cahaya. Siang artinya kebaikan, kemaslahatan, kemakmuran, hidup yang penuh diridhoi dan keberkahan yang Allah berikan, hidup yang selalu dijaga dan Allah berikan hidayah kepada kita. Dan karunia yang sangat besar terang cahaya itu adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dari gelap menuju pada yang terang atau siang. Sedangkan malam artinya gelap. Gelap artinya kemusyrikan, kemunafikan, kezaliman dan kemaksiatan, kemunkaran, kesesatan, jauh terhadap bimbingan hidayah yang Allah berikan kepada kita, jauh terhadap bimbingan mengikuti ajaran sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Maka gelap ataupun malam artinya sebuah kegelapan, manusia berada di dalam kesesatan.
kurang lebih 1450 tahun yang lalu. Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia ini sebagai nabi yang terakhir, nabi yang menutup kehidupan umat beragama untuk menyelamatkan kehidupan manusia minaz zulumati ilan nur, menyelamatkan kehidupan manusia dari alam yang gelap, menyelamatkan kehidupan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan kehidupan manusia dari kemunafikan dan kezaliman, menyelamatkan kehidupan manusia dari kemaksiatan, dan menyelamatkan kehidupan manusia yang tidak beriman menuju untuk beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat media yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Allah masukkan siang ke dalam malam dan Allah masukkan malam ke dalam siang. Siang artinya cahaya kebaikan, sedangkan malam artinya gelap yang penuh dengan kesesatan. Artinya apa? Kalau Allah masukkan siang ke dalam malam, artinya masukkan sebuah pintu cahaya, sebuah pintu hidayah kepada kesesatan, maka akan menjadi kehidupan yang lebih baik, akan menimbulkan kehidupan yang sejahtera, akan menimbulkan kehidupan yang tentram, akan menimbulkan kehidupan umat beragama sebagaimana yang Allah cintai, sebagaimana yang Allah kehendaki agar kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga ada Allah masukkan gelap, Allah masukkan malam ke dalam siang. Artinya sesuatu yang baik dipengaruhi oleh sesuatu yang jahat, lebih banyak yang jahatnya ketimbang yang baiknya, maka hal seperti inilah yang akan menyebabkan kehancuran umat beragama. Hal yang seperti inilah yang menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal yang seperti inilah yang akan menyebabkan manusia jauh dari Allah dan jauh untuk mengikuti ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita umpamakan siang dan gelap. Manusia yang selama ini hidup di dalam kegelapan, manusia yang selama ini hidup di dalam kezoliman dan kemaksiatan, manusia yang selama ini hidup di dalam kemusyrikan, tidak pernah beribadah dan mengenal Allah, tidak pernah mengenal siapa nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hidup di dalam lingkaran gelap, dia hidup di dalam lingkaran kesesatan. Tapi Allah berkehendak diberikan sebuah hidayah dan petunjuk. Allah bimbing, Allah masukkan siang ke dalam jiwanya. Artinya Allah masukkan cahaya kebenaran, Allah masukkan cahaya pintu keberkahan yang penuh petunjuk dan hidayah dari Allah. Maka manusia yang gelap, bila mana Allah kehendaki dimasukkan unsur siang atau unsur cahaya, maka akan menjadi manusia yang seutuhnya beriman kepada Allah dan menjadi hamba yang sebagaimana mengabdikan diri, sebagaimana hamba yang taat beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga ada sebaliknya, manusia yang selama ini hidup di dalam cahaya, di dalam kebaikan, di dalam petunjuk, bisa jadi karena Allah berkehendak atas kuasanya, dia terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kemunkaran. Artinya dia masuk di dalam sesuatu yang gelap, masuk di dalam kesesatan. Tidak sedikit manusia yang dulunya baik menjadi manusia yang sesat, dan tidak sedikit dulunya manusia yang sesat kemudian menjadi orang-orang yang penuh keberkahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat media, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan mohon dijaga dan dibimbing oleh Allah agar kiranya kita senantiasa masuk ke dalam cahaya Allah yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.